Zikir adalah segala sesuatu yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk-bentuk zikir yang biasa dilakukan diantaranya: 1. Istighfar. Dalilnya ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis 591. Kemudian yang kedua, doa. Dalilnya ada di Quran surah ke-7 ayat 205. Kemudian yang ketiga, salat sunnah. Dalilnya ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Kemudian yang keempat, menyebut nama Allah atau Asmaul Husna. Dalilnya ada di Quran surah ke-2 ayat 152. Kemudian hafalan Al-Quran, dan tentunya masih banyak lagi. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia khususnya untuk senantiasa berzikir, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun dibalik itu semua, terdapat beberapa alasan, yang mana alasan itu jarang diketahui orang pada umumnya. Lalu, apa alasannya Allah memerintahkan kita untuk berzikir? Simak penjelasannya sampai habis. Jika ada yang bertanya, mengapa Allah perintahkan hambanya untuk berzikir? Apakah Allah butuh dengan zikir kita? Tidak, Allah tidak butuh dengan zikir kita. Sekalipun seluruh makhluk di muka bumi ini tidak bersujud kepadanya, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Lalu, kenapa Allah meminta kita untuk zikir? Yang pertama, Allah sayang pada kita. Salah satu alasan mengapa Allah menyuruh kita untuk berzikir, yaitu karena Allah sayang pada kita. Allah menginginkan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah juga menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan berzikir, Allah akan memberikan ketenangan, dan di akhirat Allah berikan pahala yang berlipat. Bukankah itu adalah bukti bahwa Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Bahkan saking sayangnya Allah kepada hambanya, Allah memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan zikir di setiap saat, sekalipun dalam keadaan berbaring. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Kemudian yang kedua, Allah ingin meringankan beban kita. Orang yang gemar berzikir beda dengan orang yang tidak berzikir. Begitu juga dengan pemberian yang akan diberikan kepada keduanya. Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada orang yang gemar berzikir dalam segala urusannya, dan Allah pasti akan meringankan bebannya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Zikir adalah salah satu bentuk kebaikan, dan dari ayat tadi kita mengetahui bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi mulai saat ini mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Fatir. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Al-Quran surah Fatir ayat 5. Yang ketiga, Allah ingin kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu dengan cara membaca, menghafal, atau memahami isi Al-Quran,
maka dia berpotensi besar bisa mendapatkan apa yang dia harapkan. Karena Al-Quran itu hudan, atau sebagai petunjuk. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 138. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan akan suatu petunjuk, dan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua umat Islam untuk berpedoman kepada Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran bisa merubah seseorang atau suatu kelompok menjadi baik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan pada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 9. Yang keempat, pahala yang besar. Dunia ini hanyalah tempat singgah, tempat mencari bekal untuk menuju ke kehidupan akhirat yang kekal. Bagi umat Islam tentu sudah mengetahui bahwasanya di akhirat itu tempatnya cuma dua, yaitu surga dan neraka. Dan hebatnya, semua orang menginginkan masuk surga. Tapi masalahnya, untuk bisa masuk surga, seseorang harus punya pahala. Oleh karena itu, alasan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir, karena Allah ingin memberikan pahala yang besar, yang mana pahala itu akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian daripada itu, tujuan Allah menciptakan makhluk tidak lain untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Itulah beberapa alasan mengapa Allah perintahkan hambanya untuk berzikir.